Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 11, yaitu organisasi pergerakan di masa pendudukan Jepang. Nah, ketika berkuasa di Indonesia, Jepang itu membentuk organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi sosial kemasyarakatan. Jepang ini berupaya menarik simpati bangsa Indonesia dengan membentuk organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Gerakan 3A. Gerakan 3A ini bersemboyan sebagai Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pelindung Asia, yang merupakan perkumpulan yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Yang kedua yaitu ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Organisasi Putra ini resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943 yang dipimpin oleh Ir Soekarno Mohatta dan Kiai Haji Mas Mansur serta Ki Hajar Dewantara. Tujuan Putra ini adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Yang ketiga yaitu ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Nah, MIAI ini dianggap sebagai sebuah organisasi yang anti barat atau dibukukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga diaktifkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 4 September 1942. Yang keempat yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Setelah MIAI dibubarkan, Jepang membentuk Masyumi. Harapannya agar lembaga ini dapat mengumpulkan dana dan menggerakkan umat Islam untuk mendukung Perang Asia Pasifik. Tokoh yang memimpinnya yaitu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang terakhir yaitu adalah Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Nah, tujuan Jawa Hokokai ini adalah menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang yang diwujudkan dengan menyerahkan emas, intan, dan segala harta benda, terutama beras, untuk kepentingan perang. Nah, yang kedua ini ada organisasi semi militer. Untuk memperkuat pemerintahannya, Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semi militer dan pengerahan para pemuda yang kuat fisiknya. Adapun bentuknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengerahan tenaga pemuda. Nah, Jepang melatihnya agar menjadi pemuda yang disiplin dan memiliki semangat juang yang tinggi dan berjiwa kesatria. Yang kedua yaitu ada Shinendan atau Barisan Pemuda. Nah, Shinendan ini didirikan pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas pemuda Indonesia yang usianya 14-22 tahun. Selanjutnya yaitu ada Keibodan atau Korps Kewaspadaan. Nah, Keibodan ini didirikan bersamaan dengan berdirinya Shinendan, namun anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia 23 tahun sampai 25 tahun. Yang keempat yaitu adalah Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai ini didirikan pada bulan Agustus tahun 1943. Anggotanya yaitu remaja putri berusia 15 tahun ke atas. Yang kelima yaitu Barisan Pelopor. Pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk Barisan Pelopor. Nah, yang terakhir adalah Hizbullah. PM Kaiso menjanjikan pembentukan pasukan cadangan khusus yang beranggotakan pemuda-pemuda Islam. Masyumi menyambut gembira ide tersebut. Nah, pasukan tersebut dinamakan Kaikyo, Seinan Teisintia, atau dalam istilah Islam disebut pasukan Hizbullah atau yang dikenal sebagai Tentara Allah. Demikianlah pada tanggal 15 Desember 1944 terbentuklah pasukan Hizbullah. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah organisasi militer. Nah, untuk memenangkan Perang Asia Pasifik melawan blok sekutu, Jepang membutuhkan cadangan tentara. Oleh karena itu, pada tanggal 24 April 1943, Jepang mengumumkan bahwa pemuda Indonesia diikutsertakan dalam organisasi militer.
Jepang juga mengumumkan bahwa organisasi militer yang dibentuknya yakni Heiho dan Peta. Heiho ini adalah barisan prajurit yang langsung ditempatkan dalam struktur militer Jepang. Heiho dibentuk berdasarkan instruksi Kementerian Angkatan Darat Jepang, Riku Emitsu, nomor 3636, tanggal 26 September 1942. Yang terakhir yaitu adalah Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, keberadaan Heiho masih belum cukup membantu perang, maka Jepang kembali membentuk pasukan cadangan. Dan dicarilah orang yang bisa dipercaya Jepang untuk mengajukan surat pada Gunsekai. Orang itu ialah Gatot Mangkupraja atau seorang nasionalis. Kemudian permohonan itu dikabulkan pada tanggal 3 Oktober 1943. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.